Nah, ini terakhir kita bahas, maka yang akan kita bahas sekarang, terjadilah datang yang namanya tahap al-mizan. Setelah ditampakkan, setelah kita punya amalan, maka akan ditimbang amalan kita. Tadi amalan-amalan yang tadi, yang enggak ditolak, yang kita jalankan, yang kita lakukan, mau yang dosa, yang berpahala, yang wajib, yang sunnah, yang makruh, yang mubah, semuanya nanti akan masuk ke dalam al-mizan. Apa artinya mizan? Timbangan amalan-amalan perbuatan manusia, semuanya akan diperhitungkan. Nah, mizan inilah yang akan dibawa oleh kita, yang kita akan hadapi di hadapan Allah. Allah sediakan, nggak perlu ada pengadilan yang lain. Allah sediakan mizan masing-masing. Nah, ini ya, mizan, dia kalau namanya mizan itu harus ada dua daun timbangan antara kanan dan kiri. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya kifatan, ya, dua daun timbangan, itu namanya. Ternyata nanti pun di akhirat seperti itu. Allah berfirman, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan kami akan memasang timbangan-timbangan keadilan. Qista, al-qista itu tengah-tengah, jadi timbangannya yang sudah dinaon. Kalau bahasa ini mah bahasa apa, yang sudah dikalibrasi. Nah, enak nggak kita nolong tapi tidak berterima kasih? Sudah tidak berterima kasih, dia ngomongkan, membicarakan kalau pemberiannya, bantuan kita kecil, sedikit, dan tidak berguna. Sakit hati nggak? Sakit hati. Bahkan yang lebih berat lagi, dia justru berkhianat. Bahkan kalau bahasa istilah kita mah apa, air susu dibalas dengan air tuba. Masya Allah, ada yang kayak gitu manusia, banyak. Ketika menimpa kepada kita, maka kebaikan apapun yang telah kita lakukan, sama apa namanya, rumusnya ikhlas, lakukan, lupakan. Rumus ikhlas itu 2L, lakukan, lupakan. Mau dibalas, mau enggak, mau berterima kasih, mau enggak, mau berkhianat, mau enggak. Kalau mau jadi amalan yang ikhlas, yang nanti akan menjadi misqala khardalin, walaupun menjadi habbatin min khardalin, walaupun sebiji yang sedikit itu menjadi pemberat timbangan kita, ikhlas 2L, lakukan, lupakan. Selesai. Apalagi kalau misalkan kita naik ke level yang lebih tinggi, apa? Jangan berharap kepada manusia, berharap kepada Allah saja. Maka ketika belajar ilmu ikhlas, cuman lakukan, lupakan. Seperti kita, kalau ini kata para ulama ya, seperti kita, mohon maaf, buang air besar. Diingat-ingat enggak, Pak? Enggak. Setelah kita melakukan, beres, nya pohokeun we, udah, lupakan. Itulah keikhlasan. Kalau kita mengeluarkan kotoran kita ikhlas seperti itu, maka ketika melakukan kebaikan pun, kata para ulama, lakukan seperti kita membuang kotoran. Membuang kotoran kita melakukan, setelah itu lupakan. Kan mau ingat harita ini di mana dan sebagainya. Kita ngapain ingat-ingat kayak gitu? Itulah ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa
wa khairal haji hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali menjalankan perintah Allah untuk menambahkan pundi-pundi amalan kita di dunia sebagai bekal menuju akhirat. Bekal yang dimaksud adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatazawwadu. Kita berbekal atas dasar perintah Allah. Silahkan berbekal. Jadi mengumpulkan bekal bagi akhirat diperintahkan. Berbekal menimbun amalan-amalan yang berpotensi menjadi pahala, dan pahala itu menjadi sarana kita memiliki aset yang berharga di akhirat. Itu diperintahkan. Oleh karenanya Allah berfirman, fatazawwadu, berbekallah, kumpulkanlah, bersiap-siaplah, cari apapun itu. Maka ketika kita berbicara bekal atau zad, maka yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana perbekalan itu bermanfaat bagi kita nanti di akhirat. Bekal apa yang paling berharga? Kata Allah, fa inna khairaz zadi at-taqwa. Sesungguhnya bekal yang paling benar, yang paling baik itu adalah takwa. Mudah sekali diucapkan. Kata takwa inilah yang membuat manusia menjadi bermacam-macam, menjadi orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, karena kita minta ketakwaan. Orang yang bertakwa itulah orang-orang yang terus memupuk keimanan, memupuk keamalan, mencari sumber-sumber khairuz zad, khairu azad, sebaik-baiknya bekal untuk di akhirat nanti. Nah, bentuk ketakwaan ini mudahnya para ulama menyampaikan bahwa yang namanya takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Masya Allah, mudah sekali. Tetapi ketika dirinci, takwa itu adalah sebuah pola hidup, cara beragama dalam diri kita, yang bagaimana Allah bisa mengatur, bagaimana Allah dan Rasul-Nya terlibat dalam kehidupan kita, bagaimana Allah mempunyai peranan dalam hidup kita. Ketika peranan Allah Subhanahu wa taala sudah jelas-jelas ada dalam kehidupan kita, maka sangat mudah bagi kita untuk menjalankan ketakwaan ini. Inilah khairuz zad, sebaik-baiknya
bekal. Bekal untuk akhirat ini sudah kita bahas, ya. Kita kemarin sudah membahas tentang bagaimana kita berperjalanan kita ke akhirat. Kita harus tahu, ya, apa yang kita lakukan ini apakah sesuai atau tidak. Yakin enggak nih dengan apa yang nanti kita akan jalankan. Sedangkan amalan yang kita lakukan ya sebegitu. Amalan yang kita lakukan ini sebagai bekal tadi nanti di akhirat akan ditimbang. Itulah catatan amal di mana saya sudah menyampaikan dalam kajian yang lalu, ya, bahwa kita itu menunggu 50.000 tahun hanya sekedar untuk dipanggil. Dipanggil untuk apa? Untuk sidang, mempertanggungjawabkan amalan kita. Saya persingkat, ketika manusia berdiri dalam waktu lama, datang Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah untuk memberikan syafaat, yaitu syafaatul uzma atau syafaatul kubra, syafaat yang besar, di mana Nabi Muhammad SAW memiliki telaga. Siapa yang bisa meminumnya, dia tidak akan apa? Tidak akan kehausan. Syaratnya apa kemarin? Syaratnya tidak boleh menambah-nambahi, tidak boleh mengurangi, tidak boleh merevisi, merenovasi, memodifikasi. Pokoknya mau asi-asian aja lah. Nggak boleh memodifikasi ajaran agama. Kata Rasulullah, suhkan 5 ahdasa ba'di. Nyah, mangkat. Terusir mereka dari telaganya Nabi dalam kehausan karena mereka melakukan yang namanya muhdats, perkara yang baru di dalam agama, atau memodifikasi, menambah-nambahi syariat agama. Apakah itu dalam bernarasi atas nama budaya, atas nama kebiasaan, atas nama aturan, adat, dan hal-hal yang sudah lama sudah dilakukan. Tidak bisa. Mohon maaf. Syariat pernah bilang dalam Al-Quran, al-yauma akmaltu lakum dinukum. Hari ini itu dulu 1400 tahun yang lalu sudah aku sempurnakan. Jadi tekudu nyari-nyari hal yang aneh lagi. Kita beribadah atas dasar perintah. Kalau tidak diperintah, tidak ibadah. Gampangnya gitu. Kita kalau melakukan sesuatu, silahkan, boleh apapun, sampai ada Allah dan Rasulnya melarang kita. Urusan dunia. Tetapi urusan akhirat, silahkan kalian tidak usah beribadah. Al aslu fil ibadah haram, itu awalnya. Pokok asal dalam ibadah haram.
nggak boleh. Illa ma dallad dalilu ala amri bihi, sampai ada perintah, ada dalil yang memerintahkannya. Sholat awalnya ada syariat sholat nggak? Nggak ada. Sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, ada nggak? Tidak ada. Ya, sholat zaman dulu tidak seperti sekarang. Sebelum ada syariat, ketika diperintahkan tah sholat, solu, tah perintahnya jelas nggak? Solu, sholatlah kalian kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku sholat, kata Rasul. Berarti sholat yang dilakukan oleh kita kalau mau benar, mau sesuai, kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian lihat aku sholat. Siapa yang lihat sholatnya Nabi? Para sahabat. Makanya cari cara sholatnya para sahabat Nabi. Bagaimana para sahabat Nabi sholat di zaman Nabi? Sholat mulai dari takbiratul ihram bagaimana, apakah mengangkat tangan atau tidak dan sebagainya, sampai salam. Itulah cara beragama. Mudah nggak? Mudah. Kalau tidak ada contohnya, tidak usah dijalankan, tidak harus dilaksanakan. Inilah namanya akidah, namanya manhaj, cara beragama kita. Sangat mudah. Kalau ada contohnya kita lakukan. Karena apapun itu, ketika tidak ada yang dicontohkan dalam perkara agama, ya ini kadang segala rupa tidak ada contohnya, mic juga tidak ada contohnya, karpet juga nggak ada contohnya zaman Nabi. Ini masjid juga nggak gini. Nah, ini perkara dunia, bukan perkara agama. Perkara dunia al aslu fil adah al-ibahah, pokok asal dalam menjalankan kebiasaan. Kalau emang itu dianggap kebiasaan, maka boleh semuanya. Illa ma dalla dalilu ala tahrimi bihi, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Tuh enak. Ya. Jadi kalau melakukan apapun terkait dunia, silahkan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Rasul. Kalian lebih tahu urusan agama dunia kalian. Silahkan. Anu biasa nyawah di lembur di gunung dengan di laut, di laut, di pesisir sama enggak? Beda. Sok bedain, enggak apa-apa. Wah, harus sama. Yo NPK-na sakieu, ieu kudu sakieu. Itu urusan kalian, kata Rasul. Ya. Di sini pohonnya yang subur, pohon rambutan, dari pamanukan jadi, tapi henteu buahan, henteu leubeut. Enggak ini. Caranya cocok tanamnya gimana? Di sini ada teh di atas di Ciater, tapi di Subang kota enggak ada teh. Itu dunia. Mau cara menanam, bertanam, bertani, berkebun, berdagang, berbisnis, apapun itu silahkan. Boleh. Nanti ada. Oh, yang nggak bolehnya apa? Bertanilah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Bertani yang mana yang baik menurut sesuai dengan tuntunan Rasul? Bertani yang mengutamakan aturan Allah. Ada enggak aturan Allah tentang pertanian?
banyak. Ya, dari mulai punya lahan, ada dalilnya, nggak boleh ngambil lahan orang lain, nggak boleh nyangkul sampai, kan ada zaman Rasul itu pernah ada dia teh punya batas, kalau dicangkul ya dikerik otomatis, bahasa kitanya apa, galengan ya, galengannya mengecil. Nah, mengecil itu berarti dia semakin nambah luas lahannya. Yang dikeruk nggak kerasa, tutupan deui itu galengan teh jadi kecil, tambahan deui gede deui. Pas waktu mau nanam lagi dikeruk deui tah ku yang petani yang nggak ngerti agama, yang nggak ngerti agama aja gitu. Dan sebagainya. Ada aturan-aturannya, bahkan sampai panennya. Oh, kalau panen wayahna ini kan cocok tanam. Cocok tanam itu ada yang asnaf zakat, ada yang tidak. Ada yang hanya dimakan, ada yang dijual, ada yang masuk dalam kategori bisa apa namanya, harus wajib zakat, ada yang enggak. Kalau punya buah wajib zakat enggak, Pak? Bukan, buah mah bukan jenis dari sesuatu yang bisa masuk ke dalam kategori zakat, enggak. Kategori zakat itu disebutkan al-bur bil bur. Kan ada al-bur, gandum. Berarti gandum itu dulu sebagai bahan pokok di sana. Di sini bahan pokoknya apa? Beras. Berarti beras yang kena zakat. Gimana zakatnya? Kata Rasul, zakatnya kalau kena air hujan 10%. Kalau tidak kena air hujan 5% dari omset, dari hasil. Wah, enak wae ya dijakatkeun cenah gitu kan. Dapat 10 ton berarti 10%-nya berapa? 1 ton. Ya. Jika lembaga amil zakat kan. Ada enggak petani yang masih seperti itu? Ya, panen berapa? 20 ton, 2 tonnya dizakatkan. Dan tidak ada, oh saya kan itu harus apa? Bayar dulu ininya pegawai ini, enggak ada dulu itu. Nanti dulu, zakat dulu baru silahkan hitung. Begitu kalau pertanian. Belum lagi perdagangan. Nah, tadi buah-buahan ini enggak masuk zakat secara zakat pertanian, tetapi masuk kalau kita jadi tengkulak, jadi tukang buah, maka buah-buahan bisa termasuk yang jadi objek zakat kalau bisa menghasilkan selama setahun 86 gram emas. Wah, dan sebagainya. Masya Allah, ini banyak sekali hal-hal yang bisa menimbulkan ilmu dalam Islam. Al-yauma akmaltu. Itu yang akan terusir yang tadi, yang nama enggak lah, enggak usah yang kayak gini mah. Aduh, ilmu waris kalau ada ini kan banyak ini kayak gitu, yang suka menyepelekan ilmu waris. Saya pernah dengar. Ya, padahal dia ya memang ya bukan ahlinya. Pembagian mah bagi rata mau laki-laki mau perempuan. Kita kan nggak tahu. Orang tuanya makan pengennya bagi rata aja.
Padahal di situ ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Sekarang siapa yang mau membagi sesuai dengan syariat? Bagaimana cara membagi harta waris dengan ilmu waris? Wah, Masya Allah, hebat kalau ada. Datangkan ustadznya, ustadz silahkan, saya ini orang tua saya meninggal memiliki harta sekian, meninggalkan harta ini, punya hutang ini, punya ini, punya anak angkat, punya ini, terus jelasin. Jika nanti ustadznya yang bisa ngitung merenannya, bisa Pak, Insya Allah. Belajar hisab, belajar ilmu hisab, ilmu tentang waris teh ilmunya perperan itu, asumun, asudus, 1/8, 1/6, 1/3, asulus, arrubu, ya, Masya Allah. Jadi dihitungkan gimana yang benarnya. Itu berpahala nggak? Berpahala. Justru kalau tidak dilakukan maka menimbulkan murka Allah. Allah nggak ridho ketika aturan dunia yang bersinggungan dengan aturan Allah, dia mendahulukan aturan dunia. Aturan Allah dulu diterapkan. Nah, itulah amalan-amalan yang akan kita bawa setelah mendapatkan syafaat, dan ketika itu setelah minum baru, kalau bahasa Sunda nama dibrehkeun, dibukakan apa amalan kita. Ayo masing-masing, ada yang megang lewat tangan kanan, ada yang lewat tangan kiri. Ashabul yamin wa ashabul shimal. Ada yang ayo bagian tangan kanan sini dibagi. Ini sudah jelas dia dapat catatan amalan kebaikannya lebih banyak daripada amalan kejelekannya. Ashabus shimal, Masya Allah, ma ashabus shimal. Siapa itu ashabus shimal? Orang-orang yang mendapatkan catatan amalan kebaikannya lebih sedikit daripada catatan amalan kejelekannya. Sudah kelihatan, diaradkan, ditampakkan. Maka dari hisab inilah, ditampakkan, setelah tampakan ini, maka catatan amalan-amalan itu ya akan diberikan atau dihitung ya untuk diberikan alasan. Kalau bahasa kita mah dipertanggungjawabkan, dihujahkan. Hujah itu apa? Alasan. Jadi nanti dapat alasan ya. Kadang kok saya dapat ini banyak ini. Nah, nanti ada yang nuntut. Saya juga banyak, tapi itu karena saya. Wah, nanti ada perhitungan di situ, ya. Nah, ini terakhir kita bahas, maka yang akan kita bahas sekarang, terjadilah datang yang namanya tahap al-mizan. Setelah ditampakkan, setelah kita punya amalan, maka akan ditimbang amalan kita. Tadi amalan-amalan yang tadi, yang enggak ditolak, yang kita jalankan, yang kita lakukan, mau yang dosa, yang berpahala, yang wajib, yang sunnah, yang makruh, yang mubah, semuanya nanti akan masuk ke dalam al-mizan. Apa artinya mizan? Timbangan amalan-amalan perbuatan manusia, semuanya akan diperhitungkan. Ya. Nah, perhitungan ini, nah, kita sebelum ini kita sedikit karena bahas mizan ini penting. Bagaimana kita meyakini bahwa amalan kita ini benar-benar ditimbang? Karena mizan artinya apa? Mizan itu artinya timbangan. Kita manawan, ya timbangan.
Ya. Jadi al-mizan ini secara bahasa artinya ya ukuran berat ya. Jadi neraca, nah boleh disebut neraca. Jadi menimbang sesuatu ini seperti itu. Maka ketika terjadi timbangan, pengadilan itu pakai apa? Pakai lambang mizan atau wazan, timbangan. Karena mereka matanya ditutup, dia pegang timbangan. Mau sebelah kanan, sebelah kiri, dia akan seadil-adilnya. Kalau di dunia tidak dilihatkan matanya, itu bukti, ya kan? Lo apa namanya? Kalau kita melihat di pengadilan, itu lambangnya apa? Orang yang ditutup matanya pegang timbangan. Kenapa? Itu bukti di dunia itu mata indera kita semua itu tidak dipercaya. Ya, tidak dipercaya. Kenapa? Karena kalau orang yang sedang menimbang dan dia melihat timbangan antara dua timbangannya, dia bisa ngagigirkeun ke bawah, mau ke kanan kan, mau ke kiri kan. Tapi kalau matanya ditutup, dia tidak bisa. Makanya disebut pengadilan, tapi semuanya ditutup. Nggak boleh kita menggunakan hal-hal yang tidak menjadi apa namanya, membawa kepada keadilan. Nah, mizan inilah yang akan dibawa oleh kita, apa yang kita akan hadapi di hadapan Allah. Allah sediakan, nggak perlu ada pengadilan yang lain. Allah sediakan mizan masing-masing. Nah, ini ya. Mizan, dia kalau namanya mizan itu harus ada dua daun timbangan antara kanan dan kiri. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya kifatan, ya, dua daun timbangan, dan ada petunjuknya. Nu berat ke kanan berarti petunjuknya ke kanan, berat ke kiri lebih berat ke kiri. Itu namanya kalau bahasa Arab lisan. Jadi bahasanya kalau kita apa? Itu naon? Jarum. Jarum timbangannya ada jarumnya ya. Jarum timbangan yang menunjukkan oh berat ke dia, oh ya berat ke sini, ke kanan ke kirinya. Kayak gitu. Itu namanya. Ternyata nanti pun di akhirat seperti itu. Allah berfirman, "Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah." Dan kami akan memasang timbangan-timbangan keadilan qista. Al-qista itu tengah-tengah. Jadi timbangannya yang sudah dinaon. Kalau bahasa ini mah bahasa apa? Yang sudah dikalibrasi. Jadi timbangannya sudah pasti al-qista, yang timbangan yang adil, yang tidak mungkin salah. Kalau ada 0,00 sekian amal kebaikan nempel, pasti kelihatan. Itu bahasa kita mah ya, mudahnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya, "Fala tuzlamu nafsun syai'a." Tidak ada satu jiwa pun yang dizolimi ketika itu. Wa in kana misqala habbatin min khardalin. Sekalipun amalan itu seberat biji sawi. Sawi itu sagede kumaha? Saking kecilnya lah pokoknya. Ya. Ataina biha wa kafa bina hasibin. Pasti
kami akan mendatangkannya. Datangkannya maksudnya apa? Menunjukkannya. Kalau itu kebaikan, kita pernah melakukan kebaikan sedikit apapun, makanya punten ya, termasuk nasihat kepada diri saya juga, kebaikan yang telah kita lakukan kepada orang yang itu memang awalnya bahkan sampai niatnya ikhlas membantu dia, menolong dia, ikhlas kita teh, ternyata dia, orang itu, manusia itu tidak berterima kasih kepada kita. Nah, enak nggak? Kita nolong tapi tidak berterima kasih. Sudah tidak berterima kasih, dia ngomongkeun, membicarakan kalau pemberiannya, bantuan kita kecil, sedikit, dan tidak berguna. Sakit hati nggak? Sakit hati. Bahkan yang lebih berat lagi, dia justru berkhianat. Bahkan kalau bahasa istilah kita mah apa? Air susu dibalas dengan air tuba. Masya Allah. Ada yang kayak gitu manusia. Banyak. Ketika menimpa kepada kita, maka kebaikan apapun yang telah kita lakukan sama rumusnya ikhlas, lakukan, lupakan. Rumus ikhlas itu 2L. Lakukan, lupakan. Mau dibalas, mau enggak, mau berterima kasih, mau enggak, mau berkhianat, mau enggak. Kalau mau jadi amalan yang ikhlas, yang nanti akan menjadi miskola khardalin, walaupun menjadi habbatin min khardalin, walaupun sebiji yang sedikit itu menjadi pemberat timbangan kita, ikhlas 2L, lakukan, lupakan. Selesai. Apalagi kalau misalkan kita naik ke level yang lebih tinggi, apa? Jangan berharap kepada manusia. Berharap kepada Allah saja. Ketika sudah melakukan kebaikan kepada orang, maka jangan ada harapan sedikit pun untuk dia membantu lagi. Orang mah ngabantu ge piraku atuh, nanti kan dia juga pasti ngebantu kita. Nah, ada nggak yang begitu? Banyak. Yang begitu banyak. Tapi yang nggak begitu juga, yang sebaliknya malah berkhianat, malah menuduh, malah menjelekkan juga banyak. Maka tidak ada kebaikan yang sebesar biji sawi pun kalau kita tidak ikhlas, tidak akan terjadi nanti menjadi kebaikan. Maka ketika belajar ilmu ikhlas, cuman lakukan, lupakan. Seperti kita, kalau ini kata para ulama ya, seperti kita, mohon maaf, buang air besar. Diingat-ingat enggak Pak? Enggak. Setelah kita melakukan, beres, pohokkeun we udah, lupakan. Itulah keikhlasan. Kalau kita mengeluarkan kotoran kita ikhlas seperti itu, maka ketika melakukan kebaikan pun, kata para ulama, lakukan seperti kita membuang kotoran. Membuang kotoran kita melakukan, setelah itu lupakan. Kan mau ingat harita ini di mana dan sebagainya. Kita ngapain ingat-ingat kayak gitu? Itulah ikhlas. Yang kedua, dalil dari Allah Subhanahu wa taala tentang mizan atau wazan. Wal waznu yauma idinil haq. Faman saqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Timbangan pada hari itu, pada hari kiamat itu memang benar. Benar.
Makanya ini kajiannya akidah. Kalau kita namanya belajar akidah ya belajar meyakini. Kata Allah, timbangan yang nanti di hari kiamat, di akhirat itu al-haq, benar. Percaya saya akan ada timbangan. Ini harus ada dalam diri kita, harus ada dalam keyakinan kita. Karena ini Allah yang bilang wal waznu yauma idinil haq. Jadi keyakinan kita, jadi akidah kita bahwa wazan, timbangan yang nanti kita di akhirat itu benar adanya. Paman sakulat mawazinu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang timbangannya berat kebaikannya, maka dia orang-orang yang beruntung. Paman khaffat mawazinu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, berarti yang lebih berat apanya? Kejelekannya. Maka kata Allah apa? Faulaika alladziina khasiru, itulah orang-orang yang merugi anfusahum. Jadi yang rugi kayak tadi tuh, kebaikan kita nggak jadi baik. Yang rugi siapa? Anfusahum, diri-diri mereka sendiri. Kan rugi, udah banyak melakukan kebaikan, nggak ikhlas, akhirnya khosiru anfusahum, rugi kepada diri mereka sendiri. Bima kanu bi ayatina yazlimun, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Nah, itu apa namanya, bentuk al-wazan, dijelaskan. Jadi keyakinan kita, akidah kita di akhirat kelak, timbangan itu hak, timbangan itu pasti ada, tetapi timbangan itu hanyalah alat. Timbangan itu pasti datang ke kita, pasti kita akan mendapatkan apa namanya, tahapannya, waktunya. Yang jadi masalah buat kita bukan kita nggak percaya pada timbangan, tapi ada juga Pak yang nggak percaya timbangan. Ada. Anggap saja kita percaya bahwa akan ada timbangan, wazan nanti di akhirat, dan itu sudah iman. Ketika iman, kita berada dalam posisi yang benar. Ketika benar, berarti kita masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Kita percaya kepada hari akhir. Man amana billahi wal yaumil akhir. Di yaumil akhir ada timbangan. Berarti kita masih masuk terhadap orang-orang yang beriman dan beriman kepada hari akhir. Masih masuk, alhamdulillah. Masalahnya timbangan itu menimbang. Timbangan itu bekerja. Bukan hanya diyakini bahwa ada timbangan di sana. Iya, ada, tapi semua manusia akan kena tahapannya. Kita akan ditimbang amalan kita. Yang jadi pertanyaan tadi apa? Bagaimana kualitas amalan kita? Itu yang harus kita perhatikan. Apakah akan memberatkan pamang sakulat mawazinuhu? Apakah timbangan kebaikan kita yang berat, atau khaffat mawazinuhu, atau justru timbangan kebaikan kita malah lebih ringan daripada timbangan kejelekan? Nah, itulah kajian pada kali ini. Mudah-mudahan kita akan bahas apa itu timbangan yang bisa memberatkan. Nanti timbangan itu akan ramai dibicarakan. Nanti timbangan itu akan ada yang membantu kita. Timbangannya masih kurang.
Ternyata sahabat kita ada yang membantu. Saya itu kan pernah dibantu sama kamu, pernah di ini sama kamu. Ini kebaikan saya bawa. Nambahin. Sampai-sampai ada orang yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ridanya. Apa rida ini? Selendangnya untuk memberatkan timbangannya. Untuk apa? Memberikan syafaat. Karena apa? Nanti ada banyak tipe manusia yang Allah berikan syafaat ketika diperlihatkan timbangannya, aduh ringan kebaikannya. Ini orang bener ya keringan, ya Allah kok ringan. Tapi namanya ringan itu belum tentu dia terus seperti itu. Dia memohon, saya kebaikan di sini yang mana ya Allah? Oh yang ini, Mas tambahin, naik lagi. Oh saya ini, tambahin lagi. Ya Rasul, minta syafaat, ini timbangan masih kurang dikit lagi. Masalahnya kita mau dikasih enggak syafaat dari Rasul? Kalau, nah itu yang paling penting. Ketika sudah semua syafaat dari yang lain, minta dari yang lain, saya pernah melakukan kebaikan ini, dimasukin, enggak masuk, enggak bisa jadi pemberat. Terakhir Nabi kita Muhammad SAW, syafaat yang paling kita inginkan, yang paling kita akan harapkan nanti untuk memberatkan timbangan kebaikan kita, kecuali hanya dari syafaat Nabi SAW. Karena syafaat Nabi ketika memberikan kepada umatnya yang kurang timbangannya, tidak ada yang tidak memberatkan kebaikannya. Masa Nabi syafaat kurang kene, itu namanya bukan syafaat, ya. Jadi ketika syafaat Nabi diberikan kepada kita, maka insya Allah itu adalah kelulusan yang kedua. Mudah-mudahan kita lulus di alam barzakh. Lulus pertama telaga Nabi, lulus kedua di mizan, nanti lulus ketiga di sirot. Apa itu sirot? Jembatan. Insya Allah nanti kita akan membahas tentang jembatan antara kita dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melewati neraka jahanam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.